Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa taslihu biha al-qulub wa talinu biha al-rusub tantaliqu kulli ma'suf wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Alhamdulillah, ini ada kesempatan yang kedua untuk melanjutkan pembahasan daripada ahadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk memperhatikan ahlul bait Rasulullah. Jangan memperbuat malu mereka. Bahkan di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tabarani wal Hakim, di mana Rasul SAW berkata kepada keluarga beliau, "Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, inni sa'altullaha fikum ats-tsalath, sesungguhnya aku telah memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. Ya. An yuthabbita qulubakum, agar dijadikan hati kalian tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yu'allima jahilakum, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengajarkan daripada orang-orang yang bodoh daripada golongan kita ahlul bait. Wa yahdi dhallakum, serta memberi petunjuk bagi mereka orang-orang yang menyimpang daripada jalan Allah dari ahlul bait, terutama yaitu dari Bani Abdul Muttalib seberataan. Wa sa'altuhu, dan aku meminta kepada Allah, an yaj'alukum jawda nujada wa ruhama, dan aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang baik, yang istimewa, ruhama, penuh dengan rasa kasih sayang. Falau anna, walaupun ada rajulan, seseorang, safana bainar rukni wal magam, berdiri di hadapan rukun Hajar Aswad, wal magam, yaitu magam Ibrahim, fasalla wa sham, kemudian dia bersembahyang serta berpuasa, thumma mata wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammad, dakhalan nar. Ini hadis adalah suatu ancaman yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya agar mereka jangan membenci daripada ahlul bait Rasul SAW, di mana ucapan Rasulullah yang terakhir bahwasanya barang siapa seseorang lelaki dia berdiri melakukan sholat antara Hajar Aswad dan magam Ibrahim, tempat orang tawaf sekarang, wasoma, kemudian dia bersembahyang dan berpuasa sehari-hari pekerjaannya, thumma mata, kemudian dia meninggal, wa huwa mubghidun, dan orang tersebut membenci li ahli baiti Muhammad, kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar, mereka akan masuk ke dalam api neraka. Walaupun mereka beribadah sepanjang waktu, sehari-hari mereka berpuasa, sehari-hari mereka bersembahyang di depan magam Ibrahim, antara magam Ibrahim dan Hajar Aswad, tetapi di hati mereka ada kebencian kepada ahlul bait Rasulullah sedikit saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Ini adalah salah satu hadis yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar umatnya memperhatikan dan mencintai ahlul bait. Kami tidak butuh kasih sayang dari kalian dengan harta dan sebagainya, tidak.
kami membutuhkan kalian menghormati kami karena kami mempunyai tetesan darah langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang mempunyai ilmu, dari mana mereka mendapatkan ilmunya? Mereka semua mengambil ilmu daripada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka mengambil ilmu selain daripada ahli bait Rasul, maka mereka adalah ulama su, ulama yang sesat dan menyesatkan kepada orang-orang yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Ini adalah ancaman. Dan kita janganlah sesuka hati kita mengikutkan atau mendengar pengajaran daripada guru-guru yang tidak bersanad langsung kepada ahlul bait Rasulullah sampai kepada Rasulullah SAW, maka mereka tidak dapat diterima amal ibadah mereka, ucapan-ucapan mereka, semuanya tidak berguna bagi kita yang mendengarnya. Hati-hati. Ini adalah ancaman dari Rasul SAW. Dan Rasulullah SAW bukan berbicara dari hatinya, tidak. Al-Quran sendiri telah mengatakan, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Tiadalah Nabi Muhammad itu berbicara daripada hawa nafsunya, kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Bisa kita katakan bahwa ini adalah ucapan dari Allah kepada kita semua agar memperhatikan ahlul bait Rasulullah. Tidak ada gunanya kalian bersembahyang, tidak ada gunanya kalian berpuasa, tidak ada gunanya kalian mengeluarkan zakat apabila di hati kalian ada kebencian sedikit kepada ahlul bait Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menolak daripada segala amalan-amalan kalian. Dan ada salah satu hadis lain pula yang mana Rasulullah SAW bersabda, ya, di mana hadis tadi meriwayatkan bahwasanya qala Rasul SAW, man abghadana ahlal bait fahuwa munafik. Barang siapa yang membenci kami ahlul bait, kata Rasulullah, maka dia adalah orang munafik. Siapa orang munafik? Dikatakan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu mereka berada di bawah tempat yang paling bawah daripada api neraka. Kalau untuk orang-orang yang kafir, yang mengingkari Allah, dilempar di neraka jahanam atau al-jahim dan lain sebagainya. Tetapi munafik akan dilempar oleh Allah fid darkil asfali minan nar, di tempat yang paling bawah daripada api neraka. Panasnya, a'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Saya dengan penuh rasa cinta kepada saudara-saudaraku kaum muslimin yang beriman untuk menjaga perasaan hati ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ucapan beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah. Urgubu ala Muhammad. Kata Sayyidina Abu Bakar, perhatikanlah keluarga daripada Nabi Muhammad. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah saudara daripada Rasul SAW fil iman wal Islam. Orang yang pertama daripada kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada keluarganya dan umat Islam pada zamannya agar memperhatikan keluarga Rasulullah SAW. Sedangkan kita yang tidak pernah memandang wajah Rasulullah ataupun bermimpi dengan Rasulullah akan mendapat berbicara menjelek-jelekkan keluarga daripada Nabi SAW, ini sangat berbahaya. Karena itu hati-hati. Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menerima amalan apapun yang telah kita lakukan kecuali dengan kecintaan kepada ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita dijadikan sebagai ahlul bait Rasulullah. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Dzalikal fadlu minallah."
Itu adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan kita yang meminta dijadikan ahlul bait, tidak. Tetapi Allah memberikan kepada junjungan kita dan diteruskan oleh anak cucu beliau sampai Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, terus sampai akhir zaman bakal keluar Al-Imam Al-Mahdi yang akan memberantas kekafiran, yang akan memberantas kemunafikan, yang akan memberantas segala macam hal-hal yang tidak disukai oleh orang-orang Islam, yaitu terutama musuh-musuh Allah. Dajjalun, orang-orang yang bagaikan dajjal, atau munafiqun, orang-orang yang munafik. Imam Al-Mahdi keluar daripada sulb anak cucu Rasulullah SAW di akhir zaman. Mereka lah yang akan memberantas segala kemungkaran dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban di dalam sahihnya, wal Hakim, dia berkata daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, Rasulullah bersumpah, la yabghiduna ahlal bait rajulun illa adkhalahu Allahu an-nar. Demi Allah yang nyawaku berada di dalam genggamannya, tiadalah membenci kami ahlul bait seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam api neraka. Di sini arti kebencian bukan hanya untuk memukul atau membunuh dan sebagainya. Kami biasa ahlul bait Rasul SAW sejak zaman Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Sayyidina Al-Hasan wal Husain, dan terus anak keturunan mereka hampir semuanya dibunuh oleh orang-orang yang membenci kami ahlul bait, dan kami tidak takut akan kematian karena kita pun pasti akan mati, dan kematian kami adalah suatu syahadah, mati dalam keadaan syahid karena membela hak serta menjauhkan orang-orang yang mempunyai hati yang jelek kepada ahlul bait Rasulullah SAW. Janganlah sampai kalian tertipu dengan kiai-kiai atau ustadz-ustadz atau guru-guru dengan memakai bolang yang besar, tetapi di hatinya ada kebencian kepada ahlul bait Rasulullah SAW. Ilmu yang mereka dapatkan bersumber dari mana? Segala ilmu bersumber daripada Rasulullah SAW. Beliau bersabda dalam hadisnya, "Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha." Aku adalah pintu ilmu dan Ali ibn Abi Talib adalah pintunya. Jadi kalian ingin masuk kepada Rasulullah, kalian harus mengambil ilmu tersebut daripada dzurriyyah Ali ibn Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra, daripada Imam Hasan wal Husain, terus turun ke bawah Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Isa Ar-Ragib, dan seterusnya. Mereka lah yang membawa ilmu yang benar, yang mana mereka membawanya dengan penuh kesabaran. Berapa banyak daripada ahlul bait yang dibunuh, berapa banyak daripada ahlul bait yang dizalimi, sampai Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa keluar daripada kota Baghdad untuk menyelamatkan Islam, berpindah ke negara yang kering kerontang, yaitu Hadramaut atau Yaman, demi menyelamatkan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi keselamatan umat Muhammad semuanya. Apakah kalian sampai hati memusuhi mereka, orang-orang yang menyelamatkan kalian? Demi Allah, ini adalah nasihat akhawiyah sebagai saudara muslim, agar kalian berhati-hati jika kalian memilih seorang guru. Lihat siapa dia, jangan hanya memandang atau melihat imamah yang besar dan sebagainya, tetapi dari mana ilmu yang dia dapatkan. Hadirin rahimakumullah. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Man lam ya'rif haqqa itrati wal ansar, fahuwa li ihda thalat." Barang siapa yang tidak mengetahui atau mengerti akan hak-hak keturunanku dan kaum Ansar, para sahabat-sahabat Rasul yang membantu Rasulullah SAW dengan penuh keikhlasan, fahya di ihda thalatha, maka mereka terjadi atau terbuat daripada salah satu daripada tiga golongan ini. Imma munafik, kalau bukan dia seorang munafik, atau wa imma lizaniyah, atau anak zina, wa imma li ghairi tahur, atau seseorang yang digauli oleh ayahnya sedang istrinya dalam keadaan haid. Itu orang yang membenci ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang jelas, rawinya semuanya sahih. Bukan ucapan saya tetapi hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hati-hatilah di dalam kalian menjaga akan akhlak kalian kepada ahlul bait Rasulullah. Kami tidak ingin berbicara panjang tentang ahlul bait, tentang kemuliaan ahlul bait. Kami memahami semua apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Kami tidak ada rasa hasad kepada seorang pun daripada guru-guru yang mengajar ataupun para santri yang belajar. Kami tidaklah ada rasa hasad kepada kalian semua. Kami mencintai kalian. Bahkan setiap malam, wallahi, setiap sholat kami selalu mendoakan kalian agar Allah memberikan hidayah. Janganlah kalian memusuhi kami ahlul bait Rasul. Alhamdulillah, Allah memberikan kami hidayah serta rasa kasih sayang sebagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sesungguhnya aku tiadalah mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Dan kami ahlul bait Rasulullah, demi Allah, karena merasa malu apabila ada seseorang yang sampai dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena kebencian mereka kepada kami malu berhadapan dengan Rasulullah SAW. Bahkan terkadang kami mendoakan, tetapi saya sangat sakit hati dengan ucapan yang diucapkan oleh Sofwan Nur. Demi Allah, saya tidak ridha. Ini adalah suatu penghinaan dan ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia sebelum kematiannya nanti di akhirat. Janganlah engkau cuma berpura-pura bertaubat, tetapi di hatimu penuh dengan kebencian. Jagalah. Jangan berharap untuk mendapat syafaat Rasulullah, sedangkan engkau telah menghinakan putri-putri daripada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dan juga saya pesankan kepada Majelis Ulama Indonesia terutama, dan yang terutama yang ada di tempat kami ini di Kalimantan Selatan, agar mereka berhati-hati di dalam membicarakan masalah ahlul bait Rasulullah. Ingat, Rasul telah berkata, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Hati-hati, kalian semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rakyat yang dipimpinnya. Jadi kalian, saya harap para guru-guru atau kaum yang memiliki hak dan wewenang dalam hal ini untuk menjaga silaturrahim bainal habaib, bainal ulama, bainal umara, agar mereka dapat berjalan bersama-sama. Janganlah menanam kebencian kepada ahlul bait Rasulullah SAW. Saya rasa cukup sampai di sini dahulu. Insyaallah lain kesempatan saya akan lanjutkan lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.